menangani atau masuk di desk internasional. Desk internasional itu sebagaimana namanya, tentu dia memuat berita-berita internasional. Kebanyakan beritanya adalah kami mendapatkan dari news agencies atau kantor berita internasional kayak AP, AFP, Reuters ya. Kami terjemahkan, kemudian kami tambahkan konteks lokal. Biasanya dengan wawancara dengan dosen hubungan internasional, kemudian dengan pengamat, dengan ahli di bidang yang sedang dibicarakan itu. Kemudian kami rewrite, kami create ulang, kami tulis ulang dengan angle kita sendiri. Karena teman-teman asal kalian tahu ya, yang namanya AP, Reuters, dan sebagainya yang sudah internasional itu, mereka boleh dibilang tidak sepenuhnya bisa ditelan mentah-mentah apa yang mereka tuliskan. Karena cukup sering misalnya mereka menulis berdasarkan narasumber yang bisa dipercaya, tapi anonim. Nah, kalau yang anonim itu kan bagaimanapun menimbulkan kekhawatiran. Apakah mereka benar-benar mewawancarai apa tidak? Apakah benar-benar pernyataannya seperti itu atau tidak? Nah, di situ kepekaan kita sebagai wartawan, apalagi sebagai editor halaman internasional itu betul-betul diuji. Ini kita sertakan apa tidak ya? Statement-statement anonim seperti ini sebaiknya kita sertakan atau tidak. Kemudian karena kita bergantung kepada mereka, maka kan kalau ini kita buang, bahan untuk kita kan menjadi lebih sedikit. Kita juga harus berpikir apakah ketika kita buang, bahan yang kita beritakan itu masih utuh, masih relatif baik untuk disampaikan kepada pembaca atau menjadi sangat berkurang. Jadi saya belajar hal-hal semacam itu. Kemudian, nah suatu ketika karena halaman internasional itu menangani, ketika dia ada peristiwa besar, halaman internasional itu termasuk yang paling sibuk. Pasti saya. Iya sih. Dari namanya. Ada serangan Udah. ke WTC New York ya. 911, betul, 911. Maka selama sekian bulan desk internasional menjadi desk yang begitu sibuk karena update dari peristiwa itu harus terus-menerus dimuat di halaman satu pula. Jadi kami menangani halaman kami sendiri, halaman internasional, sambil harus terus-menerus mensuplai ke halaman utama. Headline ya, masuk di headline. Nah, kemudian ada juga misalnya sebelum itu apa ya? Apa setelah itu? Saya lupa. Urutan peristiwanya saya agak-agak lupa ya. Setelah itulah ya. Ada perang Teluk yang kedua, di mana Amerika Serikat menginvasi Irak ya. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya menginvasi Irak sampai kemudian melakukan tindakan yang tidak bisa dibenarkan oleh hukum internasional ya. Dia membunuh pemimpin suatu negara, yaitu Saddam Hussein. Nah itu kami juga sibuk. Saya kru halaman internasional, waktu itu saya sebagai asisten redaktur di halaman internasional begitu sibuk karena harus menulis itu terus-menerus. Nah suatu ketika ada undangan dari Malaysian Tourism Board, kalau saya nggak salah ya dinas pariwisatanya Malaysia lah ya. Mereka mengirim undangan agar kami meliput ke sana, ya tentu bersama dengan media-media dari berbagai macam negara ya. Nah, kebiasaan kami waktu itu adalah liputan ke luar negeri, itu kan namanya kan liputan ya, itu kan kerja ya. Tapi kalau ke luar negeri itu dianggapnya ya kerja, tapi sekaligus liburan. Tipis-tipis ya. Sehingga itu dianggap sebagai reward. Padahal tetap aja kerja sebenarnya, tetap aja kerja. Nah, kemudian rapatlah kami, siapa nih yang mau dikirim? Rupanya teman-teman itu bersepakat, udah Supardi aja yang dikirim. Karena dia sudah sepaneng sekian bulan menangani berita yang selalu masuk di headline terus-menerus. Memang tidak berhenti waktu itu. Ya udah, alhamdulillah saya dikirim. Disitulah terjadi ya menarik lah ya, itu untuk pertama kalinya saya akan ke luar negeri. Persoalannya kan saya nggak pernah ke luar negeri. Iya benar. Naik pesawat juga nggak pernah. Sehingga
karena kami waktu itu wartawan ya, wartawan kenal kemana-mana. Nah, ada salah satu redaktur yang memang ngepostnya di imigrasi, sehingga saya tidak punya nggak punya paspor. Jadi tuh paspor dalam sehari. Jalan tol, bos. Ordal, punya ordal ya kan. Jadi oke. Paspor jadi. Apalagi ya? Oke lah, sepatu. Ada cerita tuh tentang sepatu. Bayangin saya kan masih baru lah ya. Duit ya untuk hidup bisa, tapi kan belum bisa nabung dan sebagainya. Apalagi duit yang saya dapatkan saya bayarin untuk kuliah, kemudian saya juga kasih bantu untuk orang tua ya, beli untuk beli beras, untuk beli sabun, deterjen, ya yang kayak gitulah. Kalian sudah bantu orang tua kalian belum? Udah dong. Sudah dong. Oh ya, Udah. nyapu. Sudah. Alhamdulillah. Aku ngepel. Iya. Habisin duit. Nah, ya. Supaya nggak terlalu banyak lah ya. Aduh, Kan apapun yang berlebihan nggak baik. Iya bener, aduh betul ya, betul. Duitnya berlebihan, Mas. Enggak. Oh, Pas maksudnya? pas aja. Hampir blunder dia. Pas aja. Kemudian bagaimanapun sepatu perlu baru dong. Masa iya keluar negeri sepatu nggak baru? Dan saya beneran nggak punya koper. Kalau anak zaman sekarang kan koper itu seolah-olah menjadi barang yang mereka harus punya ya kan. Iya. Nah, zaman saya dulu saya bahkan koper aja nggak ada. Harus beli koper. Bagaimana dengan dana yang seminim itu saya harus dapat koper, dapat sepatu paling tidak ya kan. Iya. Ya udahlah saya ke Praban. Praban itu nama jalan di Surabaya tempat orang jual sepatu, termasuk jual koper. Bagaimana cara duit sedikit itu beli dapat dua barang itu ya. Ya alhamdulillah dapat juga sih. Waktu itu saya belanja sama kakak saya ya. Saya masih bujang dong, masih jomblo ya. Bujang itu artinya jomblo. Ya kurang lebih lah ya, artinya tidak berpasangan. Nah, tentu dapatnya yang jelek dong, sepatunya yang jelek, kopernya yang jelek. Terus kan ada perasaan, aduh kok jelek banget sih gitu. Tapi kakak saya ngomong, udah, kamu kan di Malaysia hanya seminggu. Sepatu ini juga nggak bakal jebol dalam seminggu. Yang penting kan kepake. Iya sih. Benar. Yang penting dia menjalankan fungsinya. Dan karena dia nggak jebol diperkirakan ya, nggak jebol di dalam 1 minggu, ya udahlah itu nggak ada masalah. Oh ya, logis juga ya. Benar. Akhirnya, oh ya udahlah. Meskipun bagi saya itu sepatu jelek. Saya itu orang miskin, tapi udah bisa merasakan barang enak. Barang bagus itu udah bisa merasakan. Ya, aduh ya udahlah. Memang belum saatnya bersepatu yang enak, yang bagus. Ya udahlah, pakai aja sepatu yang di levelmu itu. Ya udah, saya pakailah itu. Saya liputan ke Malaysia ya seminggu. Yang menariknya lagi adalah saya belum pernah naik pesawat. Ya kan pertama. Apa yang harus saya lakukan ketika saya di pesawat? Google sih. Belum ada, bos. Belum ada. Belum ada. Belum. Ya. Nah, kalau sekarang kan Hai Google, itu belum ada. Apalagi Hai Siri, belum ada. Ya. Belum ada. Jadi Takutnya aktif. Takutnya aktif. Tiba-tiba. yang punya iPhone Cie. Kameramen. takut aktif Sirinya. Cie, kameramen. Aduh. Pamer iPhone, pamer. Nah, kemudian kan kita ke luar negeri ini kan ada imigrasi, ada segala macam. Alhamdulillah waktu itu yang diundang dari Indonesia kan banyak dan kemudian terbangnya barengan sehingga saya ngintil aja, saya ngikut aja. Oh, dari sini ke sini. Oh, dari sini ke sini. Oh, ini yang ditunjukin. Ikut aja. Sampai di pesawat pun saya juga melirik. Ketika kita duduk, apa yang harus dilakukan? Oh, pasang sabuk pengaman. Bahwa itu adalah sabuk pengaman, cara masangnya bagaimana. Kan orang-orang sudah pada pasang bahkan sebelum pramugarinya memberi instruksi kan. Tapi dari dulu udah ada yang pramugarian. Sudah ada ya. ngapain lagi? Pramugarinya ngapain? Memperagakan. Peragakan. Gimana sih?
Nah, Iya, benar. Biar konteksnya sudah ada. Udah ada. Tapi kan sebagian orang udah langsung pasang kan, Oh, karena iya. mereka sudah terbiasa. Oh, iya. Tapi Sir, berarti kaget tuh, Sir. Saya melirik aja. Gimana ya? Untung di sebelah saya akhirnya pakai. Oh gitu toh ya. Ya belajar sambil jalan. Terus Learn by doing, waktu ya. udah pakai, ngelepasnya bisa nggak sih? Kadang susah tuh selalu. Iya lagi. Iya benar. Iya lagi. Padahal kalau orang yang sudah tahu kan tinggal diginiin Iya, doang tinggal ya. ditarik gitu. Kalau ini tentu akan menjadi, kalau zaman sekarang akan menjadi TikTok yang lucu sekali. Iya, viral. Untung belum ada TikTok. ya, Untung Sir. belum ada TikTok ya kan. Dulunya apa sih adanya? Facebook ya? Zaman itu. Oh Friendster. Oh, Friendster. Saya tahu. Ya kan, Iya, lanjut. iya. Kan kita satu generasi. Jadi beda. Disclaimer, lu lahirnya beda abad sama kita loh. Alhamdulillah, 1 minggu liputan di Malaysia berlalu. Tulisannya bisa aku muat, tulisannya termuat ya. Wawancara dengan beberapa menteri Malaysia, kemudian meliput bagaimana Malaysia mempromosikan pariwisata mereka. Bayangin waktu itu masih 2005 kalau saya nggak salah. Saya Ya. masih 2 tahun. Iya, Udah ke Malaysia. Saya baru masuk SD. iya. Tapi kan Kepala sekolah. Sorry. apa namanya, mereka itu sudah menjadikan medis itu sebagai pariwisata juga. Medis, jadi mereka berlomba-lomba mencari bagaimana orang kalau mereka sakit itu berobatnya ke Malaysia. Oh, I see. Nah aku kebetulan meliputnya termasuk itu. Jadi bagaimana Malaysia itu mengemas layanan kesehatannya Bagus gitu ya. jadi bagus sehingga orang-orang itu mau ke sana. Berarti mirip Singapura sekarang ya, Sir? Betul, mungkin Singapura lebih dulu kali ya. Kemudian Malaysia ikut. Iya. Kita yang nggak ikut-ikut sampai sekarang. Saya nggak berani komen yang gitu. Idealis. Padahal karena saya itu sudah pernah ngepost di kesehatan, saya itu ngepost di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya beberapa tahun. Saya tahu persis bahwa dari segi kemampuan manusia, SDM, Rumah Sakit Dr. Sutomo itu luar biasa para dokternya. Ahli apapun kayaknya mereka punya. Oke. Kemudian peralatannya sudah lumayan bersaing. Cuman mungkin karena penggunanya begitu banyak, rakyat kita kan luar biasa banyak ya. Sehingga mereka mungkin ya kewalahan, sehingga slot untuk memberikan layanan yang bagus, yang premium itu mungkin slotnya mengecil, sehingga untuk pasar domestik saja sudah kewalahan, apalagi kalau kedatangan pasar asing. Mungkin ya ini hanya analisis ala kadarnya lah ya. Nah, alhamdulillah perjalanan ke luar negeri pertama kali berhasil, dan ternyata itu membuka ke arah perjalanan ke luar negeri berikutnya. Siapa yang menyangka bahwa 2 tahun setelah itu, setelah ke Malaysia, saya ke luar negeri lagi. Mana tuh? Ke Arab Saudi. Masya Allah. Anda nggak bisa nyebut. Kira-kira saya ngapain ke Arab Saudi? Umroh. Naik haji. Haji dong. Oh, haji. Nggak sekedar umroh. Ki. Gimana sih? Alhamdulillah haji. Dan haji luar biasa enak, dan yang paling penting gratis. Itu yang Dari- penting. dari kantor. Itu yang tidak sepenuhnya Abidin. Anggur bir dingin. Bukan. Abidin itu atas biaya dinas. Oh. Kan banyak dong pejabat yang nggak hanya pejabat ya. Nggak ada pejabat. Ya, hanya pejabat. Pejabat kita baik-baik. Tapi banyak, Sir. Mungkin yang di luar negeri serangga. Iya. Di sini mah. Yang hajinya Abidin. Gitu. Iya benar. Nah kalau saya paling enggak, kalaupun Abidin bukan Abidin sini, Abidin sono ya kan. Oh, benar. Karena yang membiayai Raja. adalah kerajaan Arab Saudi. Jadi saya statusnya adalah para undangan raja. Ya, status saya waktu itu adalah sebagai undangan raja Arab Saudi. Dan ternyata Raja Arab Saudi itu selama sekian tahun memang selalu mengundang Muslim dari Indonesia. hampir seluruh negara di dunia untuk berhaji gratis. Dari Indonesia di tahun itu kalau saya nggak salah 140 orang. Ya. Karena kita muslimnya banyak, maka kuota untuk kita memang agak gede. Banyak. 140-an.
Tapi bahkan termasuk dari negara yang muslimnya sedikit, kayak Norway itu ada satu, Hong Kong ada berapa dua, misalnya kayak gitu. Intinya semua negara itu muslimnya diundangin lah sama dia, dikasih kesempatan berhaji gratis, dibayarin semua oleh dia. Premium lah ya. Di atasnya ONH plus. Jadi ONH plus 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 plus. Kok jadi enggak niat sombong, tapi hanya mau menceritakan bahwa memang haji yang ini dari segi lahiriah itu luar biasa mewah ya kalau ya kalau kata anak zaman sekarang mewah ya VVAH. V-nya 2. V-nya 2 ya. Nggak sombong sih, Sir. Itu kan pengalaman, jadi biar Sir bisa dapat itu bagaimana caranya sampai Ya, ke situ kan iya, jadi info Ya. juga buat. Mungkin yang saya lihat begini loh. Jadi 2 tahun sebelum itu Pimret saya tuh sudah ini ada ada undangan dari Kedubes Saudi. Siapa yang mau berhaji, tapi syaratnya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab. Lah, saya bisa bahasa Inggris tapi nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya saya nggak jadi mengacungkan tangan, mengacungkan jari atau mengacungkan tangan ya. Jari. Nunjuk Nah, langkah. ya itulah ya kira-kira. Ya nggak jadi deh, nggak bisa bahasa Arab. Tapi ternyata alhamdulillah tahun berikutnya saya tanya lagi tuh Pimret, Pak ada undangan haji gratis lagi nggak? Waduh maaf Pak Supardi, saya lupa mengajukan kita. Hei, lupa. Nanti kalau ada lagi tolong kabari ya Pak. Saya minat lah Pak berhaji gratis ya kan. Nah, alhamdulillah tahun berikutnya kami dapat tawaran lagi dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Waktu itu ada 2 nama yang direkomendasikan oleh Surabaya Pos, yaitu saya dan atasan saya, ya kan. Kedua nama itu paspornya sama-sama dikirim, tapi beda reaksi. Saya memang betul-betul berharap, ya Allah semoga beneran diundang biar bisa berhaji gratis. Kalau dia? Atasan saya, alah paling cuman apa sih, paling juga nggak dapet. Jadi dia sudah pesimis Pasrah, duluan. ya. Kupikir itu bukan pasrah, tapi lebih ke kayak meremehkan atau apalah ya, kayak begitu. Dan beneran dia Tolak. Dia nggak dapet. Ditolak visanya. Saya dapet. Atas dasar apa mereka memilih saya kan saya juga nggak tahu. Kalau misalnya sebagai perwakilan dari lembaga, posisi dia lebih tinggi dari saya. Harusnya dia dong. Iya. Kenapa harus saya? Iya. Tapi ya kalau Allah sudah berkehendak ya kenapa enggak kan gitu ya. Rezeki. Dan mungkin satu hal yang mungkin saya tarik pelajarannya adalah untuk hal-hal yang positif mungkin diniati aja positif, bismillahin aja gitu daripada kayaknya enggak. Mending kalau kita sebagian orang kan berbicara mestakung, semesta mendukung, ya udah buatlah semesta itu mendukung dengan cara misalnya ya aku memang beneran pingin ini, ya Allah please jadikan ini. Ya, paling tidak itu yang terjadi pada saya paling tidak. Jadi kayak tinggal penting hatinya harus itu ya, tekadnya benar. Iya, harus bener dulu, harus yakin. Toh nggak ada ruginya juga untuk yakin bahwa kemudian misalnya kita nggak dapat ya nggak apa-apa juga. Namanya juga haji gratis ya kan, sesuatu yang kemungkinannya 0,000 sekian persen. Sehingga kalaupun nggak dapat ya nggak apa-apa juga. Tapi selama masih bisa kita doakan ya why not? Gitu. Iya benar. Ya alhamdulillah saya dapat. Lalu setelah dapat apa ya? Istilahnya Undangan. Di ACC ya diundang oleh kerajaan Arab Saudi. Itu kalau dibandingin sama Malaysia kan Sir ya. Misalnya Malaysia tuh kita tinggal keluar rumah, jalan sedikit nyampe. Nah kalau Arab Saudi kan lebih jauh kan. Ya, berapa jam itu flight? 6-7 lah. Oh, sama kayak ke Jepang. Iya, cuma arahnya beda. Arahnya beda. Itu ada kayak culture shock atau yang persiapannya butuh beda lagi dari yang bikin Sir kaget gitu. Iya. Waktu ke Malaysia gitu Sir. Yang bikin selain belajar bahasa Arab ya Sir. Enggak harus belajar bahasa Arab. Yang kali ini nggak ada syaratnya. Karena nggak ada syaratnya saya mengajukan diri. Dan alhamdulillah keterima ya kan. Nah, mereka sendiri nggak ngasih syarat apapun loh. Dalam arti
oh itu kan haji barter. Enggak barter. Dalam arti kita nggak wajib menulis tentang mereka. Oke. Jadi barter konten misalnya, Nah. atau kita kemudian karena sudah kita diundang dan kita dari media, kita harus memberitakan yang positif. Enggak ada. Mereka beneran hanya ngundang. Kita mau nulis ya terserah, enggak nulis pun juga enggak pernah ditagih, enggak pernah ada apalagi disuruh, enggak ada. Berarti cuma bener-bener pure akhirnya Ngundang aja. Ngundang aja. Wow. Nah, berkah banget sih. Iya, alhamdulillah. Nah, cuman ini kan berita baik ya. Iya. Tapi berita baik ini tetap saya simpan dalam arti bahkan ibu saya pun waktu itu ibu saya masih hidup, ibu saya pun nggak saya beritahu. Kenapa? Karena saya takut malu. Tiba-tiba nggak jadi gitu. Nah, meskipun kemungkinannya 0,0 sekian persen, tapi kan tetap saja kemungkinannya ada. Saya takut banget kalau sampai nggak jadi. Kalau saya udah terlanjur ngasih tahu, kemudian ibu saya saking gembiranya ngasih tahu saudara, dari saudara tetangga dengar misalnya, nggak jadi. Iya sih. Malu sih. Betapa malunya, ya kan? Malu sih. Iya. Malu ke dinding. Malu sih itu. Iya. Jadi ibu saya nggak saya kasih tahu, hanya ada 2 orang yang saya kasih tahu. Yang pertama istri saya, yang kedua adalah teman saya sesama guru TPA. Tahu TPA? Tempat penitipan anak. bukan. Taman Pendidikan Al-Quran. Al-Quran. Ya Allah, ya Allah. Hampir Ki, kalau dia boleh nggak tahu, Ki. Kalau kamu harusnya tahu dong. Saya lupa soal kebetulan. Tahu tapi kan ada Al-Furqan, Al-Zikro gitu. Ya barusan tahu paling. Iya. Jadi alhamdulillah jelek-jelek begini saya juga guru ngaji di sebuah TPA ya di Surabaya, alhamdulillah. Nah, saya terpaksa memberitahu ke teman saya ini karena saya perlu belajar manasik. Saya perlu bermanasik ke dia. Jadi kan haji itu ada urut-urutan ibadahnya ya. Apa, terus apa, baca doa apa, kita harus melakukan apa, tawaf itu bagaimana, sa'i itu bagaimana, lontar jumroh itu bagaimana, kan itu harus ada ilmunya semua. Nah, karena saya tidak tergabung di satu kelompok ibadah haji manapun, KBIH manapun, saya juga tidak tergabung ke Kemenak, Kementerian Agama. Saya adalah haji partikelir, haji yang jalurnya haji indi. Ya, nggak indi banget sih karena dibiayain, tapi nggak masuk di dalam rombongan besar Indonesia, sehingga saya merasa nggak nyaman untuk ikut manasiknya mereka. Apalagi kalau saya ikut manasiknya mereka, penyamaran saya bubar dong. Yang maunya nggak ngasih tahu orang bisa jadi orang jadi tahu. Akhirnya saya meminta tolong ke teman saya ini untuk belajar manasik. Akhirnya setiap hari teman saya ini datang membimbing saya hampir setiap hari. Ya orang tidak curiga karena keluarga maupun tetangga mereka pasti bilangnya oh ya wajar lah mereka bertemu, pasti urusan TPA kan gitu. Pasti urusan ngaji gitu. Karena memang kami sama-sama guru TPA. Ya alhamdulillah ada manasik, saya jadi tahu sedikit-sedikit. Barulah ketika ada kepastian Pak Pardi berangkat tanggal sekian. Baru itu kalau nggak salah H-3 kalau tidak salah ya. Mepet banget. Ya, mepet banget memang. H-3 barulah ibu saya kasih tahu. Ya mau perjalanan jauh ya kan, ya minta restu tentu ya. Orang tua masih ada, ya saya minta restu. Ternyata ibu saya punya rencana yang berbeda. Begitu beliau tahu, beliau undang semua saudara saya. Itu kasih ibu-ibu banget. Iya, jadi ini sesuatu yang berkah besar ya, bukan hanya bagi saya tapi bagi ibu saya. Ini adalah berkah besar bagi keluarga kami, sehingga semua saudara harus tahu, karena saya juga harus meminta restu kepada mereka juga ya, bermaaf-maafan. Nah malam itu mereka datang. Namanya juga saya tinggal di Kapasari ya teman-teman, di perkampungan tepi rel kereta api, perkampungan kumuh, rumahnya sempit-sempit. Begitu saudara saya yang tinggal dari daerah-daerah lain di Surabaya pada datang,
tetangga langsung kepo dong. Ada apa Ada nih? apa ya kan? Iya. Mereka pada kepo tentunya. Saya udah berpesan banget ke Barmat, please jangan kasih tahu. Iya. Nanti saya akan telepon ketika saya betul-betul sudah tiba di Mekah. Iya. Untuk memastikan bahwa saya memang beneran berangkat gitu loh. Bagaimanapun Trust issue lah, Bang. Iya. tetap bagaimanapun saya masih khawatir kalau perjalanan ini nggak jadi. Benar. Saya nggak mau malu ya kan. Tapi ternyata kakak saya laki-laki, kami hanya berdua yang laki-laki, saya dan kakak saya. Nah kakak saya itu langsung nyeret tangan saya. Mau ngapain? Kamu mau beribadah, mau perjalanan jauh, kamu harus minta maaf ke semua tetangga. Satu kompleks itu. Wits. Tetangga kan? Kompleks. Bukan kompleks, tapi rel, kampung. Satu jalan. Ya, satu kampung, satu Satu RT. kampung. Ya, satu RT. Muter keliling satu kampung. Dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan rumah itu kecil-kecil, ada gang. Kalau ini dianggap gang, maka ini ada anak gang. Anak gangnya banyak, masuk seret. Ini agak malam itu, sudah jam 8:30 apa jam 9 lah ya. Orang pada shock semua kan, kaget semua. Ya, insya Allah mereka kaget gembira ya. Mereka juga bersyukur ada tetangganya. Kagetnya gimana? Oh kaget. Nggak bisa dibayangin. Kayak orang tua kalau anaknya berprestasi atau tiba-tiba anaknya mendapatkan rezeki yang saya nggak bisa menggambarkan ekspresi mereka ya. Nggak. Pokoknya mereka ikut bersyukur. Alhamdulillah mereka ikut bersyukur, mereka ikut gembira gitu loh. Itu akhirnya keliling juga, ya udahlah akhirnya kebongkar juga kan. Ya Allah, please tetap jadi dong. Iya. Udah kadung begini juga gitu kan. Iya, karena malu itu luar biasa. Ini sesuatu yang malu. Malu dinding ya. Malu itu tetap sesuatu yang menjadi hal yang sangat saya perhatikan. Saya sangat khawatir. Tapi alhamdulillah beneran jadi. Surabaya Pos juga sangat mendukung ya. Saya dicarikan tiket dari Surabaya ke Jakarta karena berangkatnya dari Jakarta. Dari Surabaya ke Jakarta waktu itu diambilkan tiket Sriwijaya Air. Masih ada nggak sih? Sekarang kayaknya udah enggak deh. Ya. Jadi waktu itu alhamdulillah Sriwijaya Air ngasih tiket gratis ke saya ya. Ya tentu karena kerjasama lah ya sama Surabaya Pos ya. Saya ke Jakarta, nginep semalam di rumah adik saya di Jakarta, kemudian kami berangkat dengan rombongan besar para undangan dari Kedutaan Besar Saudi. Nah, belum nih. Belum serunya. Masih ada lagi. Ketika saya berangkat, haji bagi kami itu sesuatu yang nyaris tidak terpikirkan. Bukan nggak pingin, kalau pinginnya tuh pingin banget. Tapi dari segi finansial kayak jauh banget, kayak almost impossible gitu loh. Ya, almost impossible. Buat makan aja kadang-kadang masih susah ya kan. Kok haji gitu loh. Ya kan? Tapi ternyata bisa, sehingga itu surprise bagi saya, tapi surprise juga bagi seluruh tetangga saya. Sehingga di hari keberangkatan saya menuju ke Bandara Juanda, Jalan Kapasari yang di dekat rumah saya itu macet. Saking banyaknya warga yang nganter saya, bayangin. Mereka nganter saya sampai ke mobil charteran itu ya. Jadi kampung saya di sini, mobilnya ada di seberang jalan ya kan, karena arah ke bandaranya ke sana ya. Sehingga mereka nganterin saya dari tepi rel itu penuh orang sampai ke jalan raya penuh. Mereka segitunya, segitu antusiasnya, segitu mendukungnya ya. Saya terharu tentu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah pada akhirnya nyampe juga di Jakarta sampai akhirnya beneran bisa haji gratis ya kan. Enak banget itu. Saking enaknya haji itu, saya kadang-kadang berpikir, ya Allah ini beneran haji nggak sih saya ini? Saking nggak ada drama-dramanya, saking nggak ada kesulitan apapun, lancar wong selama di sana kan saya melihat betapa disparitas ya, ada perbedaan yang mencolok banget. Misalnya ya,
di antara para jemaah, antara kami dengan para jamaah yang lain. Misalnya ya, jamaah yang lain itu di Mina ya. Bagi yang tahu kan kita lontar jumroh di Mina. Mina itu nama sebuah lokasi. Lontar jumroh itu kita bermalam 2 malam atau 3 malam di situ. Jadi kita tuh berkemah. Gitu, Lik. Banyak yang mereka tuh bahkan untuk berwudhu saja itu antri dengan air yang mengalir kecil. Sementara kami para jamaah haji undangan raja ini, kami mendapatkan kemah yang luar biasa dengan air yang luar biasa melimpah. Toilet sendiri, kamar mandi sendiri. Yang namanya minuman, makanan, buah itu free flow, begitu banyak berlimpah. VVIP. Kami VIP, kayaknya VVIP mungkin ya. Sehingga ketika saya jalan ya, namanya juga insting wartawan kan tetap ya. Ada waktu kosong dikit jalan dong gitu. Keluar tenda, Masya Allah langsung berbeda gitu loh. Kayak orang yang tinggal di perumahan mewah, datang ke sebelahnya yang rumah yang sempit-sempit itu. Ya kayak begitu situasinya. Ya Allah kami segini mewahnya, segini enaknya. Please terima juga ya Allah, please mabrurkan juga. Satu ya. Kemudian ketika di Arafah dan juga di Mina itu kami kalau orang lain itu hanya di karpet atau tikar gitu ya. Kami di kasur Ki. Jadi duduknya itu di kasur yang tebal segini. Enak, king size. Nggak tahu. Pokoknya satu orang satu kasur aja gitu ya. Ada selimut, ber-AC, luar biasa lah pokoknya. Itu luar biasa banget. Aku sempat lihat juga itu memang di berita ya, baru-baru ini belum lama. Jadi dari pemerintah Indonesia memang menyiapkan tenda gitu, kasur-kasur, terus memang ada kayak AC portable-nya. Ya, berarti kurang lebih seperti itu ya. Dan banyak ya, nggak cuma satu tenda berarti. Oh banyak, kan dari sekian banyak negara. Cuman kan aku juga lihat tenda-tenda mereka. Beda-beda sih, nggak sama. Per negara gitu tendanya apa? Ya, per kelompok. Jadi dalam satu negara itu tendanya banyak dong. Dari kita aja mungkin 200.000 kan, nggak mungkin satu tenda dong. Nah, tenda-tenda mereka yang nggak sama dengan tenda yang kami miliki. Wong buktinya mereka berwudhu saja harus keluar tenda, harus ngantri. Kita di dalam. Sementara kami di dalam dengan air yang luar biasa berlimpah, sehingga ya luar biasa lah. Terus tenda kami itu terdepan, paling dekat dengan tempat untuk lontar jumroh. Jadi yang di depan kami itu hanya quote and quote hanya panitia, polisi, ambulan, tenaga medis, itu yang di depan kami. Nggak ada jamaah lain yang lebih depan dari kami. Sementara jamaah Indonesia jauh bos, di belakang, jauh banget. Kalau di berarti fast track kalau di Dufan. Fast track beneran, sehingga ya Allah udah sedemikian mudah begini hajinya. Memang kadang-kadang saya merasa apa bener ini haji, tapi please terima dong, jangan nggak diterima dong, ya Allah please. Jadi pengalaman haji sebegitu ya. Kemudian saya sebenarnya ada yang mau saya ceritakan, tapi mungkin nanti bakal kepanjangan ya. Ada banyak mitos haji, mungkin untuk episode lain kali ya. Boleh. Tentang mitos-mitos haji yang didebang ya. Sehingga kita debunking some Hajj myth gitu ya. Debunking beberapa mitos haji. Nanti kita bikin fakta atau mitos. Yes. Tapi untuk episode berikutnya. Betul. Ya. Nah, di buku ini, Sir, aku ngeliat banyak banget nama Rahmat, Sir. Sir, ini Rahmat ya? Ketahuan? Enggak. Oh, enggak? Bukan? Enggak sepenuhnya enggak. Oh. Jadi memang Rahmat ini tokoh utama dalam buku ini. Bagi penulis yang masih tergolong newbie kayak saya, ya kan? Rendah sekali ya. Yang paling mudah untuk diceritakan itu memang kita dan orang-orang terdekat kita. Jadi kalau orang, Rahmat itu kamu ya, saya akan katakan bahwa iya, tetapi sudah versi yang difiksikan.
Oh. Dalam arti terinspirasinya mungkin dari saya, dan saya menceritakan orang-orang di sekeliling saya, tetapi semuanya sudah difiksikan, ditambah, dikurangi, dibelokkan ya, supaya nggak seutuhnya kayak saya, karena ini adalah novel, bukan autobiografi bagaimanapun ya. Jadi unsur fiksinya ada besar, harus dibuat dramatis toh. Iya, benar.